Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya pada tugas akuntansi perpajakan yang ke-15 dengan judul menyusun laporan rekonsiliasi fiskal. Jadi sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ferry Ganda Jeremia Simanjuntak dengan NIM channel 1913, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Mesin Pengampu Pak Wirmeka Putra SMSI. Langsung saja ke materinya, yaitu laba rugi yang diperoleh dari perolehan keuangan merupakan laba rugi yang didasarkan pada perhitungan menurut angka ETAP, sedangkan menghitung besarnya PPh didasarkan pada laba fiskal yang diperoleh dari perhitungan menurut peraturan perpajakan. Untuk mendapatkan besarnya laba fiskal, maka WP haruslah merupakan proses rekonsiliasi koleksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kemudian perbedaan laba fiskal dan laba komersil. Yang pertama, beda tetap atau permanen difference. Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi, namun tidak diakui menurut fiskal ataupun sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi atau laba sebelum pajak pre-tax yang berbeda secara tetap dengan laba dan rugi menurut fiskal PHKP taxable income. Beda tetap biasanya terjadi karena peraturan perpajakan yang mengharuskan hal berikut dikeluarkan dari perhitungan. Yang pertama, penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang kedua, penghasilan yang bukan objek pajak PPh pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Yang ketiga, pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan serta mengeluarkan yang sifatnya pemakaian penghasilan atau jumlah melebihi kewajaran pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Yang keempat, beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final. Kelima, penggantian sehubungan dengan pekerjaan atas jasa yang diberikan dalam bentuk natural. Dan yang keenam, sanksi perpajakan. Yang kedua, beda waktu sementara atau timing differences. Sesuai namanya, beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifat temporer. Artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi setiap tahunnya. Kemudian, koreksi positif dan negatif. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh WP yang pembukuannya menggunakan pendekatan akuntansi komersial yang bertujuan mempermudah mengisi SPT tahunan PPh dan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT tahunan PPh. Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan negatif. Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya sebagai berikut. 1. Beban yang tidak diakui oleh pajak non-dedicated expense pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Kedua, penyusutan komersial lebih besar dari kebutuhan fiskal. Kemudian, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. Dan yang terakhir, penyesuaian fiskal positif lainnya. Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya hal sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang ketiga, penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal. Dan yang keempat, amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal. Perhitungan PPh badan. Berbeda cara menghitung PPh badan. Sebagai subjek pajak dalam negeri, badan memiliki kewajiban untuk membayar pajak sejak saat didirikan atau berpendidikan di Indonesia. Kewajiban tersebut akan berakhir ketika badan dibubarkan dan tidak lagi berpendidikan di Indonesia. Untuk menghitung pajak yang dikenakan pada badan atas penghasilan yang didapatkan berikut mekanisme umum yang digunakan. 1. Perhitungan penghasilan kena pajak untuk mendapatkan nominal penghasilan kena pajak badan. Kurangi penghasilan neto fiskal dengan
kompensasi kerugian fiskal. Penghasilan neto fiskal adalah penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik dari kegiatan usaha maupun bukan, setelah melewati penyesuaian fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan. Sementara itu, kompensasi neto fiskal adalah kerugian yang dialami oleh badan. Dan yang kedua, perhitungan PPh terutang. Untuk mendapatkan nominal PPh terutang atau pajak penghasilan yang dibayarkan, wajib dapat mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku berdasarkan pasal 17 ayat 1 bagian B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Oke. Demikianlah hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau tutur kalimat yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.